Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika untuk kelas 10 SMK dengan materi komposisi fungsi bagian kedua atau part kedua. Nah, pada part yang pertama kita sudah mempelajari bagaimana kita menyelesaikan fungsi komposisi yang memiliki dua fungsi saja. Nah, untuk part yang berikutnya atau part yang kedua ini kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan fungsi komposisi yang lebih dari dua fungsi. Sebagai contoh, diketahui fx sama dengan 2x ditambah 3, kemudian gx sama dengan x kuadrat dikurangi 4, hx sama dengan x dikurangi 2, dan ix sama dengan x. Nah, di sini sudah diketahui bahwa kita memiliki 4 fungsi. Nah, tentukan ada beberapa pertanyaan yang harus dijelaskan sebentar, tetapi dari pertanyaan-pertanyaan ini akan saya pilih beberapa bagian saja yang akan saya jelaskan. Oke, dari A sampai H saya akan pilih ada 3. Yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan fungsi komposisi dari H bundaran G bundaran Fx. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita tentukan dulu apa saja yang kita ketahui dari soal. Kemudian yang kedua adalah kita lihat bahwa fungsi yang akan kita cari adalah H bundaran G bundaran Fx. Berarti kita akan susun secara berurut untuk mendapatkan hasil perkaliannya, yaitu seperti definisi fungsi adalah menggabungkan beberapa fungsi untuk menjadi satu fungsi yang baru. Berarti di sini H dikalikan G dikalikan Fx. Ingat seperti penjelasan yang pekan kemarin bahwa yang akan menjadi dasar atau yang utama adalah yang berada di lingkar paling dalam. Kalau di sini lingkar paling dalam adalah si Fx-nya. Maka kita lihat fungsi fx-nya berapa? 2x ditambah 3. H dikali G dikali 2x ditambah 3. Nah, secara otomatis nilai x di G ini sudah tergantikan dengan 2x ditambah 3. Maka tinggal kita lihat fungsi G-nya berapa? Fungsi G-nya adalah x kuadrat dikurangi 4. Maka si nilai x ini kita akan ganti dengan nilai 2x ditambah 3. H dikalikan dengan 2x ditambah 3 pangkat 2. Ini G-nya sudah digantikan karena x-nya di sini 1, maka di sini tetap 1. 2x ditambah 3 pangkat 2 dikurangi 4. Tinggal kita operasikan saja atau kita selesaikan perkaliannya. Perkalian kuadrat ini menjadi 2 kali 2 sama dengan 4, x dikali x sama dengan x kuadrat, 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian ditambah 2 kali 3 sama dengan 6, dapat 12x, kemudian 3 kali 3 dapat 9, dikurangi 4. Dari soal yang ini diturun di sini dikurangi 4. Setelah itu kita selesaikan dulu. Maka 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 didapat dari mana? 9 dikurangi 4. Karena ini sama-sama tidak mengandung variabel, maka kita bisa operasikan 9 dikurangi 4 hasilnya sama dengan 5. Nah, setelah selesai ini berarti secara otomatis 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 ini adalah nilai x dari hx. Nah, tinggal kita substitusi nilai hx-nya. H sama dengan x dikurangi 2, maka si x yang ini kita akan ganti dengan fungsi yang tadi, fungsi yang sudah kita dapatkan pertama. Berarti di sini 1, koefisiennya 1, berarti 1 dikalikan x-nya kita ganti dengan 4x kuadrat tambah 12 x ditambah 5. Berarti 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan kita kalikan saja 1 kali 4x kuadrat 4x kuadrat, 1 kali 12x 12x, 1 kali 5 sama dengan 5, kemudian 5 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 3. Oke, next soal yang berikut. Bagaimana sih penyelesaian dari
fungsi G negatif 3. Berarti di sini X-nya sudah diketahui bahwa negatif 3. Nah, ini mudah saja. Tinggal kamu tuliskan saja fungsi dari Gx-nya. Gx-nya sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Berarti X-nya ini kita akan gantikan dengan nilai X yang sudah diketahui adalah negatif 3. Maka di sini Gx-nya sama dengan X kuadrat dikurangi 4, maka X kita ganti dengan negatif 3 menjadi negatif 3 pangkat 2 dikurangi 4. Negatif 3 dikalikan negatif 3 sama dengan positif 9 dikurangi 4. 9 kurang 4 hasilnya 5. Oke, yang berikut adalah bagaimana sih cara penyelesaian dari F bundaran G bundaran H. Nah, ini kita akan selesaikan secara terpisah, tidak seperti waktu penjelasan yang pertama. Yang pertama adalah kita selesaikan ada G bundaran H dulu. Setelah kita selesaikan G bundaran H, X, kemudian kita akan selesaikan F bundaran G bundaran H, ya. Jadi kita selesaikan dulu G bundaran H, X-nya sama seperti pertama, G dikali H, X, maka si H-nya kita lihat berapa fungsinya, X dikurangi 2, kemudian G fungsinya berapa, X pangkat 2 dikurangi 4, maka si X pangkat 2 ini kita gantikan dengan X dikurangi 2. Di sini jadi X kurang 2 pangkat 2 dikurangi 2, keduanya dari sini, ya. Berarti X dikali X sama dengan X pangkat 2, X kali negatif 2 dapat negatif 2X, tambah negatif 2X dapat negatif 4X, ditambah 2 kali 2, negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Berarti di sini X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 dikurangi dengan 2 yang sudah diketahui di sini. Maka X kuadrat kurang 4X ditambah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Oke? Simpel kan? Dan sangat mudah. Setelah kita dapat nilai G bundaran H-nya, kemudian kita masuk di F bundaran G kali bundaran H. Itu sangat simpel lagi. Karena kita sudah ketemu ini, maka G bundaran Hx-nya kita ganti dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 2. Berarti kita tinggal tuliskan fungsi Fx-nya. Fx-nya berapa? 2X ditambah 3. Maka F dikalikan dengan G bundaran Hx sama dengan tinggal kita substitusikan saja 2 dikalikan dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3. 3-nya dari mana? 3-nya dari si Fx yang di sini. Nah, tinggal kita kalikan semua yang ada di dalam tanda kurung. Berarti 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali negatif 4, negatif 8, 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 3. Maka hasilnya sama dengan 2X kuadrat kurang 8X ditambah 7. Oke, yang paling terakhir adalah latihan soal. Instruksi kerjanya. Yang pertama adalah jawaban latihan soal dikumpulkan dalam bentuk video dan dikerjakan secara berkelompok. Yang kedua, masing-masing kelompok berjumlah 3 orang. Yang ketiga, video berisikan penjelasan cara penyelesaian soal sesuai dengan pemahaman siswa. Nah, soal yang saya ambil adalah soal dari latihan soal yang tadi atau contoh soal yang tadi. Tinggal silahkan diselesaikan. Masih ada beberapa pertanyaan yang ada, yaitu dari A sampai dengan ini adalah EF, ya. A, B, C, D, E. Harusnya ini tidak diedit lagi, ya. Oke, selamat berlatih. Semoga penjelasan saya yang sangat singkat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.